Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Vivi di mata kuliah studi materi dan pembelajaran SKI di MTS dan MA. Baik, untuk studi materi pertama ini kita akan membahas tentang kondisi Jazirah Arab Pra-Islam, di mana materi ini terdapat di buku kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, sebelum kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita harus menganalisis dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam materi tersebut. Hal ini penting karena dengan memahami KI dan KD, kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih tujuan kita mengajar ke peserta didik materi tersebut, dan kemudian apa sih yang kita harapkan setelah materi ini tersampaikan. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu, kita lihat di KI-nya. Kita bisa dilihat di KI 1 ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini tentunya pada ranah afektif, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur sampai akhir, secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya ini masuk ke ranah afektif. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan, ini ranahnya adalah kognitif. Kemudian KI 4 mengolah menyaji data dalam ranah konkret, kemudian mampu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Ini ranahnya adalah psikomotorik. Oke, berarti di KI sudah lengkap ya, ada kognitifnya, ada afektifnya, dan juga ada psikomotoriknya. Sekarang kita menuju ke kompetensi dasar. Di KD-nya yang pertama, poin 1.1, ini meyakini misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Berarti ini adalah afektif, karena hubungannya dengan sikap. Kemudian merespon keteladanan perjuangan Nabi, ini juga ranahnya afektif. Kemudian memahami pola dakwah Nabi Muhammad, ini ranahnya adalah kognitif. Kemudian 3.4 menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad, ranahnya juga kognitif. Kemudian 4.1 melafalkan Quran surat Al-Alaq, berarti ini masuk ke psikomotorik karena keterampilan membaca Al-Quran. Kemudian 4.2 juga psikomotorik, 4.3 psikomotorik, dan 4.4 juga psikomotorik. Oke, di KI sudah lengkap ya, 3 komponen di dalamnya sudah tercakup. Kemudian di KD juga ketiganya sudah tercakup, artinya tujuan pembelajaran dan target apa yang akan kita sampaikan pada peserta didik itu sudah dijabarkan di KI dan KD. Nah, tinggal bagaimana kita mengeksekusi sehingga target yang tadi disampaikan, target yang disampaikan dalam KI dan KD tersebut bisa dikuasai oleh peserta didik. Nah, apa sih indikatornya? Ini juga sudah dijelaskan indikatornya. Indikator bahwa pembelajaran kita ini berhasil. Di sini ada sekitar 10 poin ya. Artinya jika indikator ini tercapai, berarti pembelajaran kita di kelas itu dianggap sukses. Oke, selanjutnya kemudian kita lihat bagaimana pola pembelajaran di buku kelas 7 MTS ini. Nah, di sini sudah dapat konsepnya. Jadi dijelaskan secara detail apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik dari segi kognitifnya ya tentunya, karena sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, bahwa afektif dan psikomotorik itu baru bisa dicapai kalau kognitifnya juga dikuasai. Maka di sini yang pertama adalah harus menjelaskan secara kognitif terlebih dulu. Nah, kemudian di buku SKI ini sebelum masuk ke ranah substansi materi, itu juga di buku ini seorang guru atau kalian nantinya itu diminta untuk melakukan untuk merefleksi atau membuat siswa peserta didik itu berpikir terlebih dulu. Jadi silahkan disampaikan, ini ada kertasnya, ini ada gambar, kemudian meminta peserta didik untuk menganalisis kira-kira itu gambar apa sih dan apa kaitannya dengan materi Jazirah Arab Pra-Islam. Oke, setelah siswa nanti menyampaikan atau menganalisis, kemudian kita membuat poin-poin pertanyaan, di mana pertanyaan ini muncul dari gambar yang telah disediakan di buku. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh guru ketika menyampaikan inti materi pembelajaran. Oke, di sini ada 4 aspek yang akan dibahas dalam buku ini, yaitu pada ranah
kepercayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, untuk penjelasan materi intinya ini akan saya jelaskan menggunakan mind mapping agar lebih bisa dipahami oleh peserta didik dan kita nanti bisa melanjutkan kajiannya atau analisisnya lebih lanjut sesuai dengan buku ajar yang telah disediakan oleh Kemenak ini, oleh Depak. Oke, submateri pertama adalah tentang kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Nah, berikut ini sudah saya buatkan untuk mind mappingnya. Mind mapping ini hanya sebagai salah satu perantara untuk menyampaikan materi saja ya. Jadi kalian nanti bebas untuk melakukan perencanaan kira-kira materi intinya ini akan disampaikan dalam bentuk apa sih, itu tergantung kreasi kalian. Dan ini saya contohkan menggunakan mind mapping. Jadi ada beberapa agama yang sudah ada lebih dulu sebelum masuknya Islam. Yang pertama adalah agama Tauhid, di mana agama Tauhid ini awalnya adalah agama Nabi Ibrahim dan inti ajarannya adalah mengesahkan agama Allah. Namun lambat laun karena kehadiran Amr bin Lu'ay, beliau adalah seorang pemimpin dari Bani Husa'ah, di mana ia adalah seseorang yang berperangai baik. Saat itu ia melakukan perjalanan ke Syam. Nah, saat melakukan perjalanan ke Syam, dia melihat penduduk Syam itu banyak yang menyembah berhala. Dan dia menganggap itu adalah sesuatu hal yang baik karena mengingat Syam adalah negara para nabi. Kemudian ketika pulang ke Mekah, maka Amr bin Lu'ay ini membawa Hubal dan meletakkan patung tersebut di sekitar Mekah. Karena Amr bin Lu'ay ini adalah seseorang yang berperangai baik, maka orang masyarakat Arab pra-Islam saat itu juga menganggap Amr bin Lu'ay sebagai seorang tokoh agama. Maka ketika dia mengajarkan syariat untuk menyembah berhala, masyarakat Mekah saat itu dengan mudah menerima seruan dari Amr bin Lu'ay ini. Sampai akhirnya ada sekitar 350 berhala di sekitar Ka'bah. Nah, di awal sebelum ketika berhala itu pertama kali sampai di Mekah, Amr bin Lu'ay juga menyatakan bahwasanya patung-patung ini hanya sebagai perantara, tetapi inti dari yang mereka sembah itu adalah tetap Tuhannya atau Allah. Namun lama-kelamaan masyarakat Jazirah Arab saat itu lebih takut kepada perantaranya daripada kepada Tuhannya. Maka ketika patung mereka diganggu atau patung mereka ingin dihancurkan, mereka marah luar biasa. Padahal awalnya mereka hanya menganggap itu sebagai perantara saja. Nah, kita harus ingat bahwa pertama kali agama Tauhid ini berubah menjadi agama berhala, awalnya juga ketika mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai perantara ibadah saja. Tapi lama-kelamaan justru mereka menyembah berhalanya dan tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, agama kedua adalah menyembah malaikat atau cara peribadatan yang kedua menyembah malaikat. Jadi masyarakat Jazirah Arab saat itu menganggap malaikat itu adalah sebagai putri Tuhan. Kemudian ada juga menyembah jin, roh, dan hantu dengan cara membuat sesajen untuk meminta keamanan. Jadi mereka mempercaya ada roh halus dan meminta keamanan kepada roh halus tersebut dengan membuat sesajen. Nah, kemudian bangsa Arab pra-Islam dengan keadaan seperti ini sering disebut dengan kondisi jahiliyah. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka disebut dengan jahiliyah? Itu karena berpalingnya masyarakat Jazirah Arab dari agama Tauhid menjadi agama berhala, tidak lagi mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, yang menyebabkan masyarakat Jazirah Arab disebut jahiliyah itu adalah karena yang pertama kecenderungan mereka mengagungkan leluhur karena dianggap berjasa. Ini ciri khas bangsa Arab banget. Kalau mereka ini sangat mengagungkan leluhur, jadi mereka anggap tanpa leluhur kita nggak ada gitu. Makanya sifat mengagungkan leluhur ini kadang juga mematikan nalar atau daya kritis mereka dalam beragama. Kemudian yang kedua, mereka takut menghadapi alam. Jadi bagi mereka alam itu adalah sesuatu yang keramat sehingga harus disembah, harus dikasih sesajen, harus dihargai agar tidak ada bencana alam. Jadi ketika ada gunung meletus, mereka menganggap gunung itu sedang marah, maka gunung harus dirawat sedemikian rupa agar tidak marah. Maka ada sesajen, kemudian ada persembahan-sembahan untuk alam agar tidak terjadi bencana dan tidak menghancurkan. Nah, kemudian penyebab ketiganya adalah
masyarakat jahiliyah itu mereka meyakini adanya Tuhan karena dari awal mereka ada agamanya tauhid. Mereka juga mengakui Tuhan itu adalah zat yang bisa mengabulkan segala permintaan, tapi harus saat itu juga. Maka ketika mereka menganggap berdoa kepada Tuhan, kemudian doanya tersebut tidak dikabul, mereka meyakini bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Nah, karena hal-hal tersebut itu, maka yang tadinya beragama tauhid, lama-lama mereka mencari Tuhan yang lain yang kira-kira bisa dengan mudah mengabulkan doa dan permintaan mereka. Sehingga mereka kemudian berubah menjadi masyarakat jahiliyah. Nah, kemudian di buku tersebut juga dijelaskan bahwasanya di akhir dijelaskan sesaat sebelum agama Islam datang, sebenarnya ada sih sudah beberapa orang yang berusaha untuk menentang agama berhala ini. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'ad, Qusaidah dan lain sebagainya. Namun sayangnya para tokoh-tokoh ini meskipun menentang tradisi menyembah berhala dan mereka wafat sebelum datangnya Islam. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik, kondisi sosial masyarakat Jazirah Arab atau Mekah pra-Islam itu sebenarnya banyak sifat-sifat baik yang seharusnya sifat-sifat baik sisi-sisi segi positif dari masyarakatnya. Salah satunya adalah jujur, kemudian kebiasaan mereka menjamu tamu, menempati janji karena bagi mereka ingkar janji itu adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi tradisi mereka. Jadi mereka terbiasa dengan menempati janji, kemudian menghormati tetangga. Jadi makanya banyak hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang bagaimana sih Nabi itu bersikap dengan tetangga. Bahkan kalau masak nasi, masak sayur, disuruh memperbanyak kuahnya agar bisa bagi kepada tetangganya. Itu juga salah satu tradisi bangsa Arab pra-Islam sebenarnya. Tradisi baik ya. Kemudian sabar dan tahan uji ini sebenarnya terlihat dari kondisi ekonominya nanti. Bagaimana mereka ini di tengah keadaan geografis yang panas, tandus, dan dengan segala keterbatasan geografis itu, mereka masih bisa bertahan hidup dan benar-benar bisa memanfaatkan peluang gitu. Artinya tidak pasrah dengan keadaan tapi juga tetap berusaha. Kemudian juga pemberani. Ini terlihat ketika mereka membela kabilah atau kesukuannya sebenarnya. Nah, namun sayangnya sifat-sifat baik yang dimiliki oleh masyarakat Jazirah Arab pra-Islam ini terkikis dengan sifat kejahiliahan tadi. Nah, kemudian sehingga lama-lama sifat baiknya juga terkikis sedikit demi sedikit meskipun itu menjadi karakter sebenarnya. Tetapi kadang sifat kejahilan masyarakat tersebut kemudian merubah sifat baik ini. Nah, kemudian dari segi pernikahannya juga perempuan benar-benar saat itu hanya menjadi pemuas hawa nafsu laki-laki saja sehingga perempuan itu hampir tidak mempunyai nilai. Ini adalah beberapa jenis-jenis perkawinan sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat Jazirah Arab saat itu. Nah, memang di materi SKI ini tidak disebutkan. Ini hanyalah improvisasi saya sebagai seorang pendidik. Jadi kita bisa juga, meskipun tidak tersampaikan di buku, tapi kita mencari pengetahuan dari sumber lain sehingga pengetahuan yang kita sampaikan nanti bisa lebih luas kepada peserta didik. Nah, di sini contohnya meskipun jenis pernikahannya tidak disebutkan di buku, tapi kemudian saya mencari di referensi lain kira-kira pernikahan apa saja sih yang diterapkan di masyarakat Arab pra-Islam saat itu. Ternyata ada poliandri, kemudian ada nikah maktu, ada nikah badal, ada nikah sigor. Nah, ini terserah kalian bisa dijelaskan satu persatu atau tidak karena ini jenis perkawinan yang sebenarnya untuk kelas 7 mungkin mereka sudah bisa memahami atau karena ini hubungannya dengan seksualitas ya. Tapi kalau sekiranya kita menganggap usia atau peserta didik kita tidak siap untuk menerima penjelasan tentang contoh-contoh dari pernikahan ini, ya lebih baik tidak usah kita jelaskan. Kita cukup menyebutkan saja contoh-contoh perkawinannya. Namun jika kita merasa mereka sudah cukup mampu untuk memilah dan memilih, go ahead, silahkan bisa dijelaskan satu persatu. Oke.
Gitu ya, ini penjelasan yang ada di bukunya. Seperti itu memang. Ya, tentang sistem perbudakan juga tadi di mind mapping belum saya jelaskan. Jadi sistem perbudakan ini sama sebenarnya kondisinya dengan wanita tadi. Jadi mereka yang terlahir sebagai budak itu nyaris tidak mempunyai harga diri. Jadi kalau memang dari awal sudah menjadi budak, ya nanti sampai akhir bahkan keturunan-keturunannya juga akan menjadi budak sampai ada seorang tuan yang membebaskan. Wanita juga seperti itu. Jadi benar-benar hanya sebagai barang dagangan, pemuas hawa nafsu, mau seksual, dan tidak memiliki harkat martabat yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi lebih ke kondisi ekonominya ya. Jadi kondisi ekonominya itu memang banyak ditopang dari perdagangan. Meskipun perdagangan bukan satu-satunya mata pencaharian. Karena saat itu juga sudah ada peternak. Contohnya adalah Nabi sendiri. Dari kecil sudah menggembala kambing. Kemudian ada juga dari agraria, dari agraris atau pertanahan. Tapi meskipun tidak begitu terlihat, terutama itu ada di Jazirah Arab yang wilayah pesisir. Karena kalau di pesisir kan lebih dingin ya kondisinya, kemudian dekat dengan laut, jadi memang kondisi tanahnya itu lebih subur untuk dijadikan untuk bercocok tanam. Namun di sini saya akan lebih fokus kepada bagian perdagangannya. Karena memang itu menjadi mata pencaharian utama Jazirah Arab saat itu, dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi perdagangan masyarakat Arab saat itu. Dengan kondisi yang masih sangat terbatas sekali, sejak 200 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ternyata masyarakat di Jazirah Arab pra-Islam itu sudah banyak melakukan ekspor impor barang. Jadi sudah banyak barang-barang yang keluar dari India, Afrika, dan juga negeri-negeri di Teluk Persia. Ini sebenarnya dimaksud dengan kegigihan tadi loh, di kondisi sifat sosial masyarakat tadi. Jadi memang mereka sangat gigih sekali gitu. Jadi di tengah kondisi geografis yang seperti itu, mereka sudah bisa melakukan ekspor impor. Dan itu menjadi salah satu ketahanan pangan mereka di tengah kondisi geografis yang panas tersebut. Nah, kemudian pusat perdagangannya itu ada di Mekah, di mana ekspor impor juga terjadi di Mekah, dan juga kota yang sering dikunjungi. Kenapa Mekah sering dikunjungi? Karena di Mekah terdapat Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah terdapat syariat Nabi Ibrahim untuk berhaji, sehingga setiap tahun banyak penduduk di sekeliling Jazirah Arab yang datang ke Mekah untuk beribadah haji. Sekaligus di dalamnya juga terdapat ukas atau pasar yang di dalamnya tidak hanya terjadi transaksi ekonomi, tapi juga terjadi perkumpulan syair dan lain sebagainya itu. Jadi benar-benar perkembangan di Mekah itu sangat menjadi pusat perekonomian masyarakat saat itu. Nah, kemudian jenis-jenis perdagangan itu juga dikelompokkan menjadi 3. Nah, ini juga bagian dari improvisasi sebenarnya, karena di buku tidak disebutkan. Ada dikelompokkan menjadi 3, ada golongan konglomerat, ini dia pemodal sekaligus pelaku dagang. Kemudian ada pedagang yang mengolah modal, jadi ada yang dia punya modal saja, tetapi tidak memperdagangkan barangnya. Jadi yang dititipkan kepada orang lain, yang berprofesi menjadi pedagang. Kemudian dia hanya mengolah modal, jadi mencari modal, kemudian memutar modal dan memperbesar modal. Dan yang ketiga ada juga perampok dan rakyat biasa. Jadi perampok itu jangan dikira kayak perampok sekarang ini ya, yang merampok barang dagangan kemudian yang punya nggak dikasih apa-apa gitu. Itu kan perampok di mindset kita. Nah, saat itu yang dimaksud perampok itu adalah penduduk asli Jazirah Arab yang tergolong rakyat biasa, dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diperdagangkan. Nah, satu-satunya cara adalah agar mereka bisa tetap survive secara ekonomi, itu dengan mengambil barang dagangan orang-orang dari luar Jazirah Arab yang masuk ke Jazirah Arab, kemudian dimintalah barang dagangannya untuk dijualkan, dan dia nanti akan mendapat keuntungan 10%. Gitu. Jadi itu semacam kayak sudah kesepakatan, oke, kalau kamu masuk ke Jazirah Arab berarti kamu harus merelakan barangmu untuk saya jualkan, dan nanti penduduk lokalnya itu mendapatkan keuntungan 10%. Ini sebenarnya bagus ya untuk mengurangi monopoli dagang seperti kayak di Indonesia gitu ya. Ketika barang asing banyak yang masuk ke Indonesia,
yang akhirnya penduduk Indonesia sendiri itu tergeser secara ekonomi karena kalah dengan pedagang-pedagang yang dari luar gitu. Sebenarnya kalau di sistem seperti itu, ini tentunya butuh analisis yang mendalam ya. Bisa nggak kita terapkan misalkan ada barang dari luar kemudian ditahan dulu di Indonesia, yang menjualkan tetap negara Indonesia kepada masyarakatnya, dan nanti penjual yang ada di Indonesia ini mendapatkan keuntungan 10% dari pedagang yang di luar gitu. Jadi si orang luar Indonesia itu masuk ke Indonesia bisa tetap menjualkan barangnya, tapi orang Indonesia sendiri juga beruntung karena mendapatkan keuntungan gitu. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita pikirkan, bisa nggak sih cara ini diadop di masa sekarang gitu, karena saat itu menjadi salah satu tipologi pedagang juga yang tergolong sukses juga di Jazirah Arab. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Namun untuk poin keempat ini memang tidak saya sampaikan di sini karena materi nanti akan terlalu panjang. Nah, kita langsung menuju ke langkah selanjutnya dalam pembelajaran ini gitu ya. Jadi ada di sini aktivitasku ini adalah untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita sampaikan tadi gitu. Jadi ini masih tetap ke ranah kognitif ya, karena kita sudah menyampaikan, kemudian kita bagi menjadi 4 kelompok besar sesuai dengan tema tadi, kemudian mereka untuk menceritakan kembali materi yang telah kita sampaikan. Ini masih untuk mengecek pemahaman kognitifnya. Nah, setelah kita memastikan bahwasannya ranah kognitifnya itu sudah tercapai, mereka sudah menguasai materinya, bisa menceritakan secara kronologis, kemudian kita minta peserta didik untuk menuju kepada ranah afektifnya atau kepekaan sosialnya. Contohnya di sini mengkorelasikan langsung keadaan di Mekah saat itu dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini. Contohnya di sini ada poin pertama, apa persamaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Nah, ini tentunya memang butuh pendalaman atau butuh pemikiran yang lebih, kajian yang lebih dalam lagi, karena peserta didik setelah memahami keadaan kepercayaan adalah seperti itu, mereka menyembah berhala, kemudian menyembah malaikat, dan juga menyembah roh halus dengan sesajen. Bagaimana kondisi di Indonesia? Sama atau tidak? Kalau sama, lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jika tidak sama, berarti apa yang harus kita pertahankan? Jadi tujuan di bagian analisaku, terutama untuk kemahiran afektif dan kepekaan sosial ini sebenarnya sudah masuk ke tujuan pembelajaran SKI sesuai dengan kurikulum K13. Bahwasanya belajar sejarah itu tidak hanya menghafal dan mengetahui saja, tetapi apa yang bisa kita ambil di masa sekarang ini dari materi yang telah disampaikan tadi. Ini di buku sudah sangat jelas sekali disampaikan, tergantung bagaimana cara kita seorang pendidik untuk mengarahkan anak-anak ini sehingga mereka bisa menyimpulkan ke materi kondisi di Indonesia sekarang ini. Nah, ini sebagai contoh saja ya di bagian 1 gitu, persamaannya tadi kan kayak orang Yahudi, mereka menyembah agama tauhid, awalnya menjadikan patung sebagai perantara, kemudian lama-lama mereka lebih takut kepada patungnya daripada kepada Tuhannya. Nah, kondisi di Indonesia kira-kira kita temukan nggak? Masih ada nggak masyarakat kita yang masih sering bawa sesajen, kemudian percaya kepada kekuatan-kekuatan alam, kemudian percaya kepada tempat-tempat yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian tadi persamaan ya, kemudian ada nggak perbedaannya? Perbedaannya di mana? Kalau Jazirah Arab pra-Islam saat itu benar-benar hilang kondisi ketuhanannya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya masih melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu, tetapi di lain waktu juga masih melakukan sesajen dan lain sebagainya. Ini masih dijelaskan saja. Jadi kondisi yang saat itu terjadi dengan ditarik dengan masa kini. Nah, ini memang pasti butuh pendampingan yang sangat luar biasa sekali dari gurunya, dan kita harus bisa membuka wawasan peserta didik agar apa yang terjadi di masa lalu yang baik-baik bisa terjadi lagi saat ini, tapi yang buruk-buruk jangan sampai terjadi atau kita hindari. Ini tadi kondisi kepercayaan, atau bisa kita fokuskan kepada
kondisi sosial mungkin, bagaimana kondisi sosialnya saat itu. Nantinya mereka tidak menghargai perempuan gitu. Di Indonesia gitu nggak? Oh ternyata enggak. Di Indonesia ini kondisinya sejajar antara laki-laki dan perempuan. Berarti kita harus lebih bersyukur lagi gitu ya, karena kita ternyata berbeda dengan kondisi Jazirah Arab pra-Islam saat itu. Lantas apa yang harus kita kembangkan terhadap kesetaraan perempuan ini kalau kita merujuk kepada kondisi perempuan saat itu gitu ya. Kemudian kita bisa kemudian menyimpulkan, oke, berarti memang manusia itu pada dasarnya adalah setara, sederajat, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling utama di sisi Tuhan adalah ketakwaannya gitu. Artinya apa yang terjadi di masyarakat Jazirah Arab itu jangan sampai terjadi lagi di Indonesia saat ini. Kemudian kondisi ekonomi juga seperti itu. Bagaimana kondisi ekonominya Jazirah Arab? Ada nggak persamaannya dengan Indonesia? Nah, ini tentunya sudah ranah afektifnya di sini karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kemudian, nah, yang ketiga, hasil diskusi ini dipresentasikan, kemudian disampaikan kepada peserta lain. Ini juga sudah masuk ke psikomotorik juga, karena keterampilan keterampilan peserta didik untuk menyimpulkan, kemudian keterampilan untuk menyampaikan kembali, itu tentunya juga yang ingin dicapai dalam KI dan KD itu tadi. Jadi sudah lengkap sekali ya sebenarnya. Kemudian ini refleksi kita, sudah paham belum tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, ini ranah kognitifnya. Sudah paham apa belum? Bisa dilihat dari kerja kelompok tadi, atau mungkin bisa langsung dikasih soal atau kuis, terserah kita ya bagaimana improvisasi kita untuk mengukur kognitifnya. Kemudian yang kedua, apa sih pengaruhnya dan manfaat kita mempelajari tema ini? Kenapa kok penting? Kenapa kita perlu tahu bagaimana agamanya masyarakat Arab? Kenapa kok kita perlu tahu bagaimana kondisi sosialnya? Kemudian namanya refleksi ya, jadi jawabannya memang sangat luas sekali. Jadi jawabannya adalah ya karena dengan mengetahui bahayanya percaya kepada berhala ternyata bisa menimbulkan kesyirikan kepada Tuhan, maka jangan sampai hal itu terjadi di agama Islam. Jangan sampai kita ini tertipu dengan istilah perantara-perantara dan beribadah, ya hanya kita lupa kepada Tuhan dan kita lebih takut kepada perantaranya. Kemudian, dan manfaat dan pengaruh ini harus dari peserta didik, karena mereka yang harus bisa mengambil kesimpulan kenapa kok ini penting gitu. Nah, caranya kita sebagai gurunya, sebagai pendidiknya adalah mengarahkan siswa untuk memikir kejadian itu, kemudian ditarik ke kejadian masa kini. Ya dipancing aja agar mereka bisa melakukan improvisasi. Kemudian apa rencana tindak kita setelah mempelajari ini? Nah, setelah tahu itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, contohnya memberikan edukasi agar tidak melakukan sesajen lagi, kemudian memberikan edukasi agar tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis, kemudian secara sosial agar kita lebih menghargai perempuan, kemudian kita lebih menghargai sebuah jalinan perkawinan, karena saat itu perkawinan benar-benar hanya kontrak dan pemenuhan seksual saja ya. Kemudian kita lebih menghargai bagaimana derajat perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap Tuhan. Kemudian secara ekonomi kita bisa tahu bagaimana masyarakat Arab pra-Islam ini ternyata mempunyai jiwa juang yang sangat luar biasa, yang mampu berusaha, kemudian mampu survive di tengah kondisi geografis yang saat itu sangat buruk sekali. Ini juga harus kita tiru di masa sekarang. Jadi tidak boleh give up, tidak boleh menyerah kepada keadaan. Lebih dalam lagi, kita tidak boleh menyerah dengan sistem pendidikan yang saat ini ada kita hadapi dengan e-learning ini. Ini juga bisa itu ditarik ke sana gitu. Artinya segala plus minus dari pendidikan sistem daring ini ya bagaimanapun harus kita hadapi gitu loh, karena memang kondisinya yang saat ini tidak memungkinkan. Bukan kemudian mundur kemudian atau mengambil kesimpulan udahlah nggak enak ini daring, nggak usah ngerjain tugas lah, nggak usah hadir, bodoh amat dan sebagainya. Maksudnya mereka di orang masyarakat Jazirah Arab pra-Islam saat itu di tengah kondisi ekonomi nggak punya seandainya nggak punya barang yang mau didagangkan, ya mereka mencari atau menjadi reseller lah bahasanya sekarang. Enggak kok kemudian duduk-duduk layah-layah, kemudian pasrah kepada keadaan, ya udahlah orang nggak punya bahan dagang, nggak ada yang bisa dijual, ya udahlah
pasrah kepada keadaan gitu. Saat itu mereka sudah mempunyai jiwa daya juang yang sangat luar biasa di tengah keterbatasan, maka kita harus mampu mengikutinya. Oke. Kemudian ini penugasan ini ini lebih kepada psikomotoriknya ya, karena mereka disuruh keterampilan untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi mereka diminta untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan itu. Misalnya psikomotorik karena keterampilan dalam membaca Al-Quran. Ya seperti itu anak-anak. Ini termasuk juga nanti sistem presentasi studi materinya seperti itu ya. Jadi silakan dicari materi yang kalian dapat itu ada di buku SKI kelas berapa. Di situ nanti akan saya lebih lengkapi lagi RPS-nya. Jadi nanti ada bedah buku lah ya, istilahnya bedah buku, kemudian dikaji segi afektif, kognitif, dan psikomotoriknya, kemudian menjelaskan materinya sekaligus evaluasinya kira-kira dari buku ajar tersebut gimana gitu ya. So far untuk kelas 7 ini di materi Arab Jazirah Arab Pra-Islam ini ketiga aspek sudah include di dalamnya, afektif, psikomotorik, dan juga kognitifnya sudah terbagi secara jelas di KI dan KD. Kemudian materinya juga tidak terlalu padat, hanya simpel-simpel saja. Jadi anak-anak tidak terlalu banyak nanti materinya. Kemudian langkah-langkah penugasannya secara afektif, kognitif, dan psikomotorik sudah sangat jelas sekali. Artinya buku ini sudah sangat perfect sekali untuk diajarkan kepada peserta didik. Tinggal kita sebagai pendidik bagaimana mengaplikasikan buku ini kepada siswa sehingga indikator yang ada dalam buku ini bisa tercapai dan kita bisa menyampaikan dengan baik. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, seperti biasa, kita akan bahas di kolom diskusi. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.